AC Milan sebenarnya memulai kompetisi musim ini dengan semangat yang sangat tinggi. 2022 adalah tahun yang baik bagi mereka. Pada Mei yang lalu, mereka memenangkan Scudetto kembali sejak 2011. Mereka juga berhasil merebut kembali tempat di antara klub elit Eropa dengan lolos ke babak knockout Liga Champions musim ini. Namun, kini semuanya seolah memperlihatkan bahwa ada yang salah di Milan. Jika bukan karena skandal Juventus yang menghebohkan, mungkin saja pers Italia melabeli Rossoneri sebagai klub yang sedang mengalami krisis di Serie A saat ini. Bagaimana tidak? Dalam kurun waktu 16 hari, Rossoneri telah membuang 7 poin di Serie A. Bahkan, Rabu dini hari tadi, mereka disikat Lazio 4-0 tanpa balas. Tak hanya itu, mereka juga tersingkir dari Coppa Italia oleh Torino dan tumbang di Supercoppa Italiana oleh klub tetangganya Inter Milan dengan skor yang cukup telak 3-0. Kekalahan Rossoneri pada laga derby Milan di Riyadh kemarin telah membuat lonceng peringatan berbunyi. Mengingat, mereka sekarang terpaut 12 poin di bawah pemimpin liga yaitu Napoli. Yang cukup mengkhawatirkan, kini Lazio, Inter Milan, dan AS Roma hanya terpaut 1 poin dari AC Milan. Mereka bisa saja menggulingkan posisi Rossoneri untuk tetap bertahan di Liga Champions musim depan jika tidak cepat berbenah. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dengan Rossoneri musim ini? Mari kita bahas sob. Mike Maignan memang tidak memenangkan Scudetto seorang diri musim lalu, tetapi ia memainkan peran besar. Pemain asal Prancis itu membuat 17 clean sheet dan kebobolan 21 gol dalam 32 penampilan di Serie A. Ia benar-benar membuktikan bahwa ia pantas menggantikan Donnarumma yang secara mengejutkan hijrah ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021. Jadi, ini membuktikan bahwa cedera betis yang dialami Maignan sejak September lalu memberikan pukulan telak bagi performa AC Milan musim ini. Bukan hanya seorang shoot stopper yang fantastis, Maignan juga sangat baik dengan kakinya. Dia benar-benar menyatu dengan pola permainan Milan. Lihat saja asisnya yang luar biasa kepada Rafael Leao dalam kemenangan 1-0 musim lalu atas Sampdoria. Pengganti Maignan, Ciprian Tatarusanu tidak memperlihatkan kualitas yang sama untuk membangun kepercayaan diri seperti halnya Maignan bagi pemain-pemain di depannya. Maignan bukan satu-satunya pemain kunci yang mengalami cedera musim ini, sehingga upaya Milan untuk mempertahankan Scudetto tidak dapat disangkal telah terhalang oleh absennya pemain penting. Namun, kemerosotan Milan baru-baru ini bukan hanya semata-mata tentang kebugaran atau kelelahan. Ada juga aspek psikologis seperti yang diakui oleh Stefano Pioli sendiri. Pada saat ini, kami berjuang untuk bereaksi terhadap kesalahan. Berjuang untuk tetap bersatu sebagai sebuah tim dan secara kolektif. Kurangnya hasil positif mulai membebani kami. Aku Pioli setelah kekalahan di laga Supercoppa Italiana. Jelas terlihat bahwa Rossoneri masih terkejut sejak ditahan imbang AS Roma pada 9 Januari yang lalu. Sempat unggul 2-0 dan mendominasi permainan, tetapi mereka harus kebobolan 2 kali dari set piece di 3 menit terakhir pertandingan. Sejak itu, Milan belum pernah memenangkan pertandingan. Pertanyaan muncul mengenai beban pikiran dari 2 pemain Milan asal Prancis, yaitu Theo Hernandez dan Olivier Giroud. Kedua pemain ini telah menurun performanya sejak kembali dari Piala Dunia Qatar 2022. Tentu, keadaan kedua pemain ini bisa dimaklumi mengingat tidak mudah untuk menerima kekalahan di pertandingan seperti final Piala Dunia.
dan membutuhkan waktu bagi mereka untuk mengikhlaskan hal tersebut. Giroud telah mengakui bahwa dia terkejut dengan berita pengunduran dirinya dan bersikeras bahwa dia merasa optimis tentang masa depannya. Memang, penyerang veteran itu mengatakan bahwa dia ingin memperpanjang kontraknya di San Siro. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia belum mencetak satu gol pun untuk Milan selama tahun 2023. Sedangkan Theo Hernandez tampaknya menderita pasca Piala Dunia yang lebih parah. Meskipun Pioli telah melakukan yang terbaik untuk melindungi bek kiri tersebut dari dugaan bahwa ia telah kehilangan motivasi. Penting untuk menekankan bahwa bukan hanya Theo Hernandez dan Giroud yang mengalami penurunan performa yang cukup dramatis. Beberapa pemain juga jauh dari kata ideal saat ini. Fikayo Tomori tidak bermain dengan performa terbaik sepanjang musim. Pemain asal Inggris itu adalah salah satu bek tengah terbaik di Serie A musim lalu. Ia adalah salah satu fondasi utama di mana kesuksesan Scudetto Milan bisa diraih. Tetapi, ia memulai kompetisi musim ini dengan lambat. Tomori bahkan mengakui sendiri hal tersebut. Di sisi lain, Simon Kjaer dan David Calabria terhambat oleh cedera. Sementara pemain lini tengah Sandro Tonali yang begitu berpengaruh selama ini tidak terlihat seperti biasanya sejak pergantian tahun. Gol mencatat bahwa Malaysia sedang menyerang sebagian pemain Milan. Milan bukanlah klub yang melakukan pembelanjaan besar-besaran. Keberhasilan mereka berkaitan dengan suksesnya perekrutan cerdas yang dibuat oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Namun, ada isu yang tidak baik nih sob, bahwa keduanya mengancam pergi musim panas ini jika tim tidak finish di 4 besar. Alasan utama dari spekulasi tersebut adalah ketegangan mengenai transfer pemain. Baik Maldini dan Massara memang menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun setelah memenangkan gelar Serie A yang lalu. Tetapi masalahnya adalah Maldini diberi kendali yang dia inginkan di bursa transfer, tetapi bukan anggaran. Akibatnya, Milan hanya menghabiskan 46 juta euro untuk memperkuat timnya musim panas lalu. Sedangkan rekrutan terbaru mereka, Charles de Ketelaere, yang menghabiskan 32 juta euro dari keseluruhan pengeluaran Milan, justru menjadi bencana hingga saat ini. Ia gagal mencetak 1 gol pun dalam 22 penampilan, sementara Divock Origi hanya mencetak 1 gol dalam 12 penampilan bagi Milan musim ini. Milan bisa saja mencari opsi terbaik untuk berburu pemain lain di bursa transfer. Tetapi fokus mereka terbesar saat ini adalah mengikat Rafael Leao dengan kesepakatan baru. Pemain asal Portugal itu masih memiliki sisa kontrak lebih dari 1 tahun saat ini. Tetapi pembicaraan kesepakatan baru berlarut-larut selama berbulan-bulan hingga kini. Apalagi, ada begitu banyak klub Premier League di luar sana yang memiliki lebih banyak uang yang siap membajak pemain ini. Kekhawatiran terbesar Milan saat ini adalah tawaran gila-gilaan yang bisa saja datang kapan saja sebelum penutupan bursa transfer. Meski dilaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa perwakilan Milan dan Lazio telah menyetujui persyaratan atas kenaikan gajinya, tetapi mereka belum menemukan kesepakatan mengenai klausul pembelian dan besaran gaji dalam kontrak barunya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, sob? Terima kasih sudah menonton.